Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi digital banking tembus hingga 5.184 triliun rupiah di bulan Oktober ini. Hal ini pun sejalan dengan kebijakan Bank Sentral dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nilai transaksi digital banking di bulan Oktober 2022 tercatat tumbuh double digit 38,38% secara tahunan, mencapai 5.184 triliun rupiah. Bank Indonesia menilai capaian tersebut ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Selain itu juga sesuai dengan kebijakan Bank Sentral dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit ikut mengalami kenaikan sebesar 23,52% secara tahunan, menjadi 691,6 triliun rupiah. Namun berada jauh di bawah nilai transaksi digital banking, sedangkan jumlah uang kartal yang diedarkan naik 6,04% secara tahunan, mencapai 905,9 triliun rupiah. Transaksi ekonomi dan keuangan digital mengalami kenaikan ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi perbankan digital atau digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada Oktober 2022 tumbuh tinggi 20,19% year on year, mencapai 35,1 triliun rupiah. Dan nilai transaksi digital banking meningkat 38,38% year on year menjadi 5.184,1 triliun. Sementara itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi, salah satunya dengan terus mendorong penggunaan QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan termasuk perluasan QRIS antar negara seiring dengan telah tercapainya target 15 juta pengguna baru pada Oktober 2022. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, nilai transaksi digital banking yang tembus 5.184 triliun rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Stadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam sehat juga, Pak Heru. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara digitalisasi di Indonesia, nampaknya sudah semakin mendapatkan tempat di masyarakat, begitu ya. Review dari Anda terlebih dahulu, Pak Heru, bagaimana untuk digitalisasi di Indonesia, khususnya ini di sektor perbankan? Ya, kalau kita lihat kan memang di Indonesia ini tidak ada sektor yang bisa menghindar atau bersembunyi dari perkembangan digital. Apalagi ketika kita memasuki pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat memang dunia perbankan kita juga menemukan momentum ketika pandemi COVID-19. Semua orang menggunakan layanan perbankan secara online gitu ya. Tambah lagi memang transformasi digital dilakukan di kalangan perbankan dengan akselerasi yang cukup cepat gitu ya. Masyarakat bisa menerima sehingga memang kalau sekarang katakanlah terjadi transaksi melalui digital mencapai 5.200 triliun ya memang ini buah dari apa yang kita lakukan dalam 2-3 tahun terakhir dan ke depan memang sesuai dengan target kan di 2024 ini kita akan masuk pada tahapan inklusi keuangan yang mencapai 90%. Artinya perkembangan ini belum akan berhenti dan terus akan berkembang sampai 2024 mendatang gitu. Oke, kalau kita cermati dengan kondisi ini, apakah memang akhirnya teknologi digital ini benar-benar menjadi solusi baik bagi perbankan sendiri, kemudian masyarakat dalam pemanfaatan layanan perbankan sendiri?
Ya memang digitalisasi perbankan menjadi alat bagaimana masyarakat juga lebih dekat dengan dunia perbankan, lebih banyak menggunakan. Apalagi sekarang kan dunia perbankannya juga tidak terpisah dari sistem pembayaran online yang ada gitu ya. Masyarakat sekarang menggunakan banyak layanan itu secara online atau mungkin kartu debit segala macam. Sehingga memang ini juga mempertinggi atau juga makin memperkuat peran dari perbankan secara digital yang memang penggunaannya memang secara masif sudah digunakan oleh masyarakat gitu ya. Ketika misalnya masyarakat mau membeli makanan, dia harus mengisi e-walletnya kan melalui perbankan gitu. Ini kan semua juga saling memperkuat karena memang ekosistemnya juga sekarang sudah cukup banyak dan masyarakat juga tergerak untuk menghidupkan digitalisasi dunia perbankan ini. Baik, dari sisi kebijakan Bank Indonesia yang terus memperluas, kemudian mempermudah sistem pembayaran digital, kemudian juga ada akselerasi digital banking, ini apakah sudah sesuai dengan keinginan para stakeholders di Indonesia, Pak Heru? Ya di satu sisi kita apresiasi dengan apa yang dilakukan dunia perbankan, termasuk juga Bank Indonesia. Gitu. Oke. Kan memang sebagai regulator ini ada beberapa catatannya kalau kita lihat masih agak konservatif gitu ya. Pada dunia perbankan, digitalisasi perbankan ini juga makin membutuhkan mungkin insentif, makin kelonggaran aturan gitu ya. Tapi memang ini perlu perubahan-perubahan karena kalau kita lihat di banyak negara juga central banknya juga udah mulai central bank digital gitu ya. Nah ini yang mungkin juga menjadi tantangan bagaimana kita menghadirkan Bank Indonesia Digital untuk menyambut karena sekarang ini bukan hanya uang yang sifatnya itu masuk melalui rupiah kemana-mana gitu dengan secara digital, tapi juga mungkin nanti kita juga sebenarnya kan bicara uang kripto segala macam, sehingga memang ya betapapun juga regulatornya juga harus turut mendisrupsi diri, mentransformasikan dirinya ke arah digital. Dan sementara kalau kalangan perbankan, saya pikir juga mereka merasa ini merupakan saat yang tepat, mereka membutuhkan dan juga memberikan layanan pada masyarakat secara cepat, secara mudah, dan memang ini menjadi kebutuhan masyarakat untuk dilayani secara digital. Ya, tadi juga sudah disebutkan kalau kita lihat nilai transaksi dari digital bankingnya sendiri sudah tembus tadi 1.500-an atau 5.184 triliun. Nah, ini Anda melihat Pak Heru, apakah memang sudah ada transisi di masyarakat begitu dari menggunakan layanan bank yang konvensional ke digital? Ya kalau kita lihat memang ini merupakan salah satu arahnya sudah mengarah pada digitalisasi perbankan. Oke. Karena kalau kita lihat misalnya ke bank-bank gitu ya, ini orang sudah sangat jarang ini datang ke bank-bank karena semuanya dilakukan secara digital. Tapi memang juga ada perbankan-perbankan yang masih terutama kemarin itu saya diskusi dengan beberapa bank gitu ya. Bank-bank yang tidak sifatnya retail tapi sifatnya masih ke korporasi, masih banyak juga yang belum mentransformasikan dirinya ke digital, mungkin tunggu beberapa tahun lagi gitu loh. Tapi memang karena kebutuhan masyarakat harusnya memang ada akselerasi, ada percepatan untuk juga menyambut perkembangan digitalisasi perbankan gitu, termasuk juga bank digital gitu kan. Karena betapapun kalau kita lihat bank digital ini kan juga lebih efisien, lebih juga mungkin tidak seperti perbankan konvensional atau yang sebelumnya gitu ya. Ini juga menawarkan sesuatu yang memang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, penggunanya sendiri menurut pengamatan dari Indonesia ICT Institute saat ini kalau kita bicara mengenai digital ataupun layanan digital banking itu lebih kepada generasi-generasi muda kita atau sudah mulai merata? Sebenarnya cukup merata, jadi memang tidak hanya digunakan oleh orang-orang muda, khususnya orang muda memang mereka udah digital native gitu ya, jadi mereka membuka rekening bank itu udah secara online dan memang ini juga disambut juga oleh perbankan gitu ya. Kita cuman foto diri kita, ada KTP segala macam yang dalam hitungan menit gitu ya, itu bisa kita memiliki akun di bank gitu ya. Dan ini juga karena mungkin juga mendengar dari anak-anaknya membuka layanan akun rekening perbankan itu menjadi lebih mudah, juga kalangan generasi di atasnya juga memanfaatkan perkembangan tersebut gitu ya. Dan ini cukup menarik saya pikir untuk mendorong inklusi keuangan kita, dan apalagi kan juga sekarang orang juga untuk ke perbankannya juga menjadi agak malas karena semua bisa ngambil mungkin di ATM terdekat gitu ya.
atau mungkin di retail modern segala macam, sehingga memang perbankan digital ini, digitalisasi perbankan memang sangat dibutuhkan masyarakat dan mendorong ekonomi yang sekarang sedang bertumbuh juga. Oke, ini menarik kalau kita cermati dari sisi nilai transaksi digital banking double digit, kemudian nilai transaksi pembayaran dari kartu ATM, debit, kartu kredit juga naiknya double digit meskipun nilainya itu kalah jauh dibandingkan dengan digital banking. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Heru, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Kita akan cermati bersama data-data yang seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan lihat dari adopsi dari pengguna digital tertinggi di Indonesia di tahun 2022 itu mana saja. Kita lihat e-commerce ini menempati posisi pertama ada 89%, kemudian transportasi 80%, pesan antar makanan 79%, kemudian ada video on demand 63%, layanan makanan online 59%, kemudian musik on demand, perjalanan sampai dengan gym pun juga menggunakan layanan digital. Dan selanjutnya kita lihat estimasi nilai transaksi e-commerce di Indonesia ini berapa sampai dengan tahun 2025 mendatang. Oke, ini ya proyeksinya kita lihat 2021 kemarin 67,4 miliar dolar Amerika, kemudian di tahun 2022 ini proyeksinya sampai dengan 86 miliar dolar dan tahun depan 104 miliar dolar. Berikutnya di tahun 2024 mendatang 121 miliar dolar dan di tahun 2025 naik terus sampai dengan 137,5 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya Pak Heru, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan ini juga sesuai dengan statement juga dari Bank Indonesia yang menyebutkan akseptasi preferensi masyarakat untuk belanja daring ini menopang dari tingginya nilai transaksi digital banking di Indonesia. Tanggapan Anda, Pak Heru? Ya, saya pikir itu betul ya data yang dikeluarkan karena memang sekarang pertumbuhan e-commerce kita juga masih cukup tinggi dan diperkirakan di 2025 itu sebenarnya kan sekitar 3.000 triliun ya uang yang bergerak di sektor e-commerce dan kita harapkan juga ini makin juga meningkat di 2030 karena ada 5.000 triliun juga yang berlalu lintas traffic uang yang bergerak di sektor e-commerce. Dan memang kalau sekarang masyarakat itu kan kalau selain e-commerce itu juga tadi misal dibicarakan masalah transportasi online, kemudian juga pengantaran makanan gitu ya. Ini kan merupakan satu ekosistem yang memang betul-betul mendukung dari perkembangan bagaimana kita juga mengharapkan juga perbankan digital ini juga bisa mensupport dan ini memang terjadi gitu ya. Jadi karena betapapun kalau kita misalnya kita menggunakan transportasi online kan tadi kita menggunakan e-wallet dari mungkin yang disediakan oleh penyedia transportasi online tersebut kan ini juga melalui layanan perbankan. Kemudian juga yang menariknya sekarang adalah bahwa juga banyak kalau dulu kan mungkin melalui satu pintu misal atau Google Pay atau apa gitu. Sekarang kan juga bisa dilakukan pembayaran secara online lewat digital nih untuk misalnya video on demand dan memang juga sekarang di masyarakat ini sedang tumbuh juga euforia untuk menginstal tadi video on demand gitu ya, yang memang membutuhkan biaya bulanan yang cukup besar juga. Dan ini juga menarik, tentunya juga mendorong bagaimana orang menggunakan layanan perbankan secara digital. Baik, tapi kalau lihat kondisi yang ada begitu, ini memang tingkatnya tinggi sekali. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa pembayaran yang menggunakan kartu ATM, debit, kemudian juga kartu kredit memang naik double digit juga meskipun nilainya kalah jauh dibandingkan dengan yang transaksi digital banking. Apakah ini kalau kita lihat ke depan menurut Anda Pak Heru, era dari bank konvensional ataupun pembayaran secara konvensional sudah mulai perlahan akan berakhir atau tergantikan atau bagaimana Pak Heru? Ya secara perlahan akan berkurang. Jadi memang mungkin tidak bisa menghilangkan gitu ya. Tapi paling tidak akan terus tergerus dan ini akan berkurang. Karena tadi kalau kita lihat inklusi keuangannya misalnya 90% ya artinya juga mungkin juga akan makin juga secara fisik kita datang ke bank segala macam juga akan makin sedikit waktunya makin berkurang. Mungkin kalau kita ada problem aja mungkin baru kita datang gitu ya. Kalau enggak kita semua secara digital
Dan yang ini juga memberikan kesempatan juga bagi kita untuk menggunakan layanan digital secara lebih besar dibanding harus datang ke bank tersebut gitu ya. Mungkin paling sisa nanti mungkin sekitar 5% pada akhirnya gitu. Oh, oke. Nah, lantas tantangan apa saja yang perlu dicermati nih dalam integrasi sistem digital seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, bahwa ini sudah menjadi ekosistem layanan digital yang melibatkan banyak mungkin antar bank, kemudian antar provider lainnya begitu Pak Heru? Nah, memang ada beberapa catatan terkait dengan bagaimana digitalisasi perbankan gitu ya. Oke. Dan tentu yang pertama kan masalah akses nih. Kita perlu pemerataan akses di seluruh Indonesia untuk agar bisa lebih memperkuat digitalisasi perbankan, transformasi perbankan digital ini juga makin tinggi manfaatnya dan juga makin merata keberadaannya dan dapat dinikmati masyarakat. Kemudian juga selain itu kan kalau kita lihat juga masalah bagaimana keamanannya nih. Oke. Keamanan dari perbankan digital itu kan ya kalau kita akui atau tidak dengan digitalisasi kan juga artinya makin banyak celah keamanan yang mungkin muncul. Sehingga juga perbankan digital juga seperti itu. Dari sejak awal orang membuka rekening, nah ini kan juga keamanannya perlu kita perhatikan gitu ya. Misalnya katakanlah bagaimana tentang fraud-nya, kemudian pencucian uang nanti, kemudian juga pembiayaan terorisme segala macam, kemudian juga terkait juga keamanan siber dan keamanan data. Baik. Apakah perlu akhirnya pemerintah memperkuat payung hukum baru begitu untuk bicara mengenai transaksi digital di sektor perbankan Indonesia? Ya kalau kita lihat sih memang sekarang udah cukup ya aturannya ya. Jadi misalnya kalau perlindungan data pribadi sudah ada undang-undang PDP, kemudian juga keamanan siber dan ada undang-undang ITE, tinggal bagaimana kita bisa menjalankan aturan tersebut di dunia perbankan. Dan tentu juga perbankan juga cukup memiliki banyak aturan yang cukup ketat gitu ya. Yes. Kan kita bagaimana tadi misalnya pengawasannya, kemudian sanksinya gitu ya, agar mungkin tidak dana-dana yang secara digital bergerak ini tidak dimanfaatkan untuk terorisme gitu ya. Kemudian juga untuk pencucian uang, bagaimana tidak ada fraud ketika orang misalnya mendaftar dengan, kan kalau sekarang kan hanya foto, hanya KTP ya. Ini kan perlu satu strategi agar ini nggak fraud gitu loh. Oke. Itu dia memang perlu dijaga begitu dari semua stakeholders yang bicara ataupun berkepentingan dalam digitalisasi di sektor perbankan. Lantas kalau kita cermati dengan adanya pandemi COVID-19 begitu yang menjadi ya bisa dikatakan berkah ya terkait dengan perkembangan digitalisasi di Indonesia. Dengan meredanya COVID-19 sendiri, bagaimana Anda melihat proyeksinya ke depan? Apakah akan sedikit kendor atau justru ini sudah semakin melaju Pak untuk penggunaan digital banking ataupun era digitalisasi di Indonesia? Ya COVID hanya momentum untuk kita bergerak gitu ya. Oke. Sehingga karena ini kan juga masyarakat lembam ya, artinya bahwa ketika COVID kita mendapatkan kesempatan untuk misalnya tadi mendapatkan layanan perbankan secara digital, orang udah terbiasa nih. Kalau dulu kan gue susah gitu, sekarang orang udah terbiasa menggunakan tadi e-commerce secara digital, kemudian transportasional secara digital. Jadi ya sudah terbiasa aja dan ini tidak menurunkan bagaimana orang menggunakan layanan perbankan secara digital. Mungkin yang bisa menurunkan itu mungkin tadi faktor resesi atau mungkin daya beli yang menurun. Tapi kalau secara tren di Indonesia ini tetap akan sama ketika pandemi COVID-19 maupun setelah pandemi COVID ini mungkin berakhir gitu katakanlah gitu. Oke, optimisme Anda untuk akhir tahun dan juga tantangan global di tahun 2023 begitu yang sudah banyak di-warning oleh pemerintah ataupun bahkan negara lain, bagaimana Anda melihatnya? Ya memang 2023 ini kita belum tahu ya, walaupun sebagian pengamat juga internasional mengatakan akan terjadi resesi, dunia akan gelap gitu ya, tapi memang Indonesia ini merupakan negara yang unik dan antik gitu ya. Okay. Sementara negara lain pertumbuhan ekonominya turun, kita masih 5,3% gitu ya, sehingga memang masih ada harapan gitu. Tapi bukan berarti juga kita tidak harus berhati-hati juga nih. Kita harus waspada apa yang terjadi di tahun depan. Tapi kita semua berharap bahwa ya ekonomi Indonesia tetap baik, karena memang Indonesia ini ya itu tadi UMKM-nya tetap jalan, masyarakatnya juga tetap bekerja, tetap beraktivitas gitu ya. Sehingga ini menjadi modal bahwa ekonomi Indonesia ini tetap bisa tumbuh di 2023 mendatang, dan tentunya perbankan digital juga mendapatkan buah juga dari pergerakan masyarakat seperti itu. Baik, itu dia terkait dengan review dan
proyeksi dari perkembangan digitalisasi khususnya di sektor perbankan Indonesia yang masih tetap optimis tahun ini dan juga sampai dengan tahun depan. Pak Heru, terima kasih banyak atas sharing dan insight yang diberikan ya untuk pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Terima Pak Heru. kasih, salam sehat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.